Baik teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Bapak Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat-sahabat Bapak Bro, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat, dalam negeri dan luar negeri. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah bergabung di live chatnya Bapak Bro Misteri. Mudah-mudahan di malam hari ini sahabat-sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan usahanya dan tetap iman Islamnya. Sahabat-sahabat Bapak Bro dimanapun Anda berada, saya di sini sudah dari sebelum maghrib karena memang ada petunjuk ya. Semalam saya itu mujadah dan mendapatkan petunjuk ke sebuah tempat di sini, di mana informasi yang saya dapat desas-desus ya. Semalam saya nggak memantau live dari teman-teman semuanya, sahabat-sahabat kreator semuanya, adanya situasi yang melanda, yang menimpa di tubuh diri dari para sahabat-sahabat Enyong senasib dan seperjuangan di dunia kreator misteri ya. Bantu doanya, semoga sahabat-sahabat saya ya yang sedang mengalami musibah ataupun sedang mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa taala selalu diberi kekuatan, selalu diberi ketabahan ya. Dan buat sahabat-sahabat semuanya yang selalu memantau perkembangan para kreator-kreator misteri ya, semoga sahabat-sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Atas dasar petunjuk informasi dari Eyang Semar bahwa Betara Kala ya itu sudah bergeser ataupun bangkit ya, bangkit. Dan memang itu mengacau, menyerang ataupun menggoda bangsa kita, bangsa manusia, di mana benar-benar sangat tipis sekali antara iblis dan jiwa manusia, itu sangat tipis. Kita bahkan orang-orang yang mempunyai indera keenam, tujuh, delapan pun tidak bisa membedakan antara itu iblis ataupun iman. Kayak gitu, bener-bener kita tuh sangat sulit sekali. Maka dari itu ya teman-teman semuanya, monggolah perbanyak zikir, perbanyak berdoa, perbanyak untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bener-bener di zaman sekarang ini, zaman digital ya, bener-bener luar biasa. Iblis Betara Kala itu, masya Allah, saya saja sampai pusing memikirkan hal itu. Apa yang harus kita lakukan teman-teman ya? Saya orang lemah, saya orang hina, saya orang Allahu Akbar, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya bersandar kepada Allah. Ya Allah, semoga saya dan teman-teman saya, sahabat-sahabat semuanya, selalu dilindungi Engkau ya Allah. Kita tidak mampu, hanya Engkau yang mampu. Kita tidak bisa, hanya Engkau yang bisa. Gitu teman-teman ya. Nanti disapa sama moderator Enyong, fans Bapak Bro. Kita akan mencari kebenaran yang ada, karena situasi benar-benar hati kita itu apa ya, bahasa Inyong itu tap-taban ya. Bahasa Inyong itu tap-taban, bahasa Jawa nih ya. Istilah bahasa Indonesia apalah tap-taban itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum menjalankan sholat isya dulu ya. Karena ini sudah masuk ke waktu isya, bantu doanya. Semoga malam hari ini kita mendapatkan jawaban ya untuk kebaikan umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
setan ora doyan demit ora ndulit manuk mati ning jero aja ning japa sirzat sifat wujud sirzat sifat padat sirzat sifat pudut wujud sirzat sifat padat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya sudah mujahadah di sini ya, kurang lebih 1 jam dari jam kurang lebih setengah 6 sampai tadi setengah 7 di sini. Bantu doanya. Assalamualaikum. 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 Teman-teman dengar suara nggak? Kayak ada suara loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang ada di sini, yang ada di sana. Saya Papa Bro dari Banyumas. Saya datang ke sini atas petunjuk dari Eyang Semar melalui Eyang Majem. Kalau memang saya harus datang ke sini dan bertemu seseorang ataupun luhur-luhur yang ada di sini memberikan petunjuk, alhamdulillah. Kalau memang saya disuruh pulang, untuk pulang saja saya akan pulang. Aster. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dengar nggak tadi suara salam? Abdul Kamir. Eyang. Di mana Eyang? Allahu Akbar. Eyang Majem sudah menunggu di sana. Allahu Akbar. Dari tadi Eyang menunggu Pak. Iya Eyang. Saya pun dari tadi mujahadah di sini Eyang. Oh. Karena di sini ada suatu portal lain. Mungkin Eyang suruh untuk kemari. Iya Eyang. Sebelumnya saya mohon maaf Eyang, karena mungkin membuat Eyang itu menunggu saya di sini Eyang. Kemarilah Pak. Baiklah Eyang. Teman-teman, kita mendekat sama Eyang, beri salam kepada Eyang teman-teman ya. Dari tadi Eyang menunggu kamu di sini karena ada suatu perihal penting yang Eyang sampaikan kepada kamu. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Sembah sungkem, saya Papa Bro dari Banyumas dan mewakili
sahabat-sahabat saya, subscriber saya, kirim salam sama Eyang. Eyang jadi mengganggu kamu dan cucu Eyang di luar sana karena ini sudah waktunya sholat isya. Iya Eyang. Tapi Nggak karena apa-apa, Eyang. ini ada sesuatu yang teramat penting. Gih. Sahabat-sahabat semuanya, salam ya. Tadi sudah tak kirimkan salam sama Eyang Majem. Ya cucuku. Gimana Eyang? Ada perihal apakah? Eyang. Gimana Eyang? Mereka dengar suara Eyang bicara. Iya, sahabat-sahabat semuanya, apakah Eyang tadi menyampaikan ya matur kepada sahabat-sahabat semuanya itu kedengaran teman-teman? Coba teman-teman tapping angka 1. Kalau yang mendengar suara Eyang tapping angka 1, yang tidak mendengarkan tapping angka 7. Coba sahabat-sahabat semuanya, kalau yang mendengar suara Eyang tapping angka 1 ya, kalau yang tidak mendengar tapping angka 7. Ya cucuku. Gimana Eyang? Ada perihal apa sehingga Eyang itu menyuruh saya tuh datang ke sini, Eyang? Karena ada suatu perihal penting yang Eyang sampaikan kepada kamu. Apakah itu, Eyang? Dan kenapa Eyang suruh kamu nunggu di sini? Karena ada suatu tamu besar. Siapakah itu, Eyang? Utusan dari Ki Ageng Paseh. Utusan dari Ki Ageng Paseh. Subhanallah. Begini cucu. Gimana Eyang? Dia datang kemari. Diwakilkan oleh Eyang kamu, Eyang Semar. Oh, iya. Jadi mungkin ada suatu perihal penting yang akan Kakang Semar sampaikan pada kamu. Perihal tentang utusan dari Ki Ageng Paseh itu sendiri. Subhanallah. Apakah itu, Eyang? Oh ya, sebelum saya sudah mendengar suatu angin yang bergemuruh. Iya bener, Eyang. Suatu bau yang teramat harum. Iya. Lagi. Bener. Beliau yang Semar akan datang. Tapi sebelum dia datang, cucuku, saya mau bercerita pada cucu-cucu Eyang yang di luar sana dulu. Iya, monggo Eyang, silakan Eyang. Cucu Eyang masih bodoh dan perlu suatu bimbingan Oke, Eyang. dari cucu-cucu Eyang di luar sana. Apalagi cucu Eyang kerjanya kan kadang melihara ternak juga nyangkul di sawah. Betul Eyang, betul. Apalagi sekarang tuh lagi musim traktor ngolah lahan Eyang. Bagaimana lagi karena dunia ini sudah digantikan dengan sesuatu yang beda tentang zaman, cucuku. Nggih, Eyang. Kamu harus tetap bersabar. Percayalah. Yang namanya rezeki sudah ada yang mengatur. Yang penting manusia harus berusaha dan berikhtiar. Insya Allah, Eyang. Perihal cucu-cucu Eyang di luar sana, semoga selalu Allah mempermudahkan dari segala sesuatu, baik itu rezekinya, baik itu kesehatannya. Amin. Baik. Aminkan teman-teman. Sesuatu yang membuat resah dalam suatu perjalanan hidup, semoga Allah lapangkan, semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Gimana Eyang? Kenapa cucu Eyang ada yang tidak mengaminkan itu? Ini pada mengaminkan Eyang. Saya sudah bilang menyampaikan amin amin gitu Eyang. Sudah Eyang. Walaupun hanya seuntai kata amin. Nggih. Itu menjadi suatu tanda bukti kita itu berdoa kepada Allah. Karena belum tentu doa dari Eyang diijabah oleh Allah. Mungkin doa dari cucu-cucu Eyang di luar sana juga.
Iya, insya Allah Eyang. Eyang hanya memberi suatu jembatan perantara saja. Nggih Eyang. Apalagi kamu dari kemarin-kemarin berjalan ke Kalimantan atau kemanapun, Nggih. memang teramat melelahkan. Dan apalagi banyak saudara-saudara kamu yang tertimpa suatu musibah Nggih Eyang. Kami gaul. karena ulah dari suatu pasukan dari Dajjal yang Batara Kala itu. Betul Eyang. Benar-benar sangat membingungkan dan benar-benar hati saya itu remuk jujuk Tapi Eyang. yang paling jelas kalau keturunan dari Batara Kala itu semua pahaman Eyang dari leluhur Eyang. Nggih. Dia itu sendiri tidak mau bangsa manusia itu mengingat dan hidup di sini. Dan Eyang ceritakan dari kakang Eyang Semar. Nggih Eyang. Dulu itu suka makan manusia. Subhanallah. Batara Kala itu memakan manusia Yang. Iya, Subhanallah. Allahu Akbar. ini hanya suatu prasangkaan dan praduga saja, cucuku. Nggih Eyang. Mungkin ada sesuatu niat yang teramat buruk, dan itu semua ulah dari manusia-manusia yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang itu sebuah tantangan bagi saya dan teman-teman saya Eyang untuk bangsa-bangsa kami, sahabat-sahabat kami yang keluar dari jalur relnya untuk masuk kembali ke relnya Eyang. Begini, cucuku, Iya Eyang. mungkin ada suatu maksud tersendiri kenapa Ki Ageng Pasekan mengutus dari suatu pembantunya datang kemari, dan dia mengutus Kakang Semar. Mungkin ada suatu rahasia besar sampai-sampai Ki Ageng Pasekan mengutus Eyang Semar beserta pembantunya untuk menemui Eyang. Subhanallah. Tapi Eyang yakin Gimana Eyang? ada suatu kaitannya dengan suatu kejadian yang ada di Pulau Jawa. Saya itu benar-benar semakin pikirannya itu nggak karu-karuan Eyang mendengar. Was-was. Kamu kan cucu Eyang. Nggih Eyang. Was-was. Nggih. Karena sesuatu yang ragu itu tidak baik. Saya tidak ragu Eyang, cuma Kamu memang harus punya keyakinan yang teguh. Karena begini, cucuku, gimana Eyang? amal ma'ruf nahi munkar. Nggih, onang. Kamu harus bisa menegakkan suatu kebenaran dengan suatu keyakinan dan kemauan di dalam dirimu dan hatimu. Astagfirullahaladzim. Semua sudah ada kodrat Cipung dan Formosa. kinaris dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih Eyang. Karena urusan jodoh papi rezeki sudah diatur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu sendiri harus berusaha dan berikhtiar Nggih Eyang. Insyaallah Eyang. dengan jalan-jalan kebaikan yang sudah diamanahkan kepada ahli-ahli kebaikan. Nggih. Baik itu di zaman sekarang para ustadz, para kiai, para embah, para eyang Nggih Eyang. yang menyampaikan suatu risalah kebenaran agar orang itu bisa berbudi luhur yang baik Amin. dan tahu yang menciptakannya, begitu. Nggih Eyang. Paham kamu? Insyaallah Eyang. Insyaallah Eyang. Saya doakan semoga cucu eyang sambil menunggu Kakang Semar Nggih. datang. Eyang, itu ada sinar biru. Ngaturakan sugeng rahayu karajan
Sugeng Rahayu Eyang Semar. Lai, ukep. Pangapunten bilih kula enten salah lupute kali Eyang. Kula saestu nyuwun pangapunten Eyang. Luput niku panggonane wong urip. Nggih Eyang. Sing penting wong urip kuwi kudu bisa urip. Nggih, Kudu bisa gawe dalan bagus marang liyan. nggih Eyang. Kalian rencang-rencang kula, sahabat-sahabat saya kirim salam buat Eyang Semar Eyang. Aku wis ngerti. Nggih Eyang. Eyang sing manggon nang Jawa. Nggih. Mugi-mugi bangsa pinaringan rahayu raharja. Amin, 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 amin. Kakang Semar. Allahu Akbar. Subhanallah, teman-teman. Lagu apa? Salam yang teman-teman sampaikan ya sudah saya sampaikan kepada Eyang Semar teman-teman dan Eyang Majem Cipung Formosa. Bantu doanya ya, bantu sapa-sapanya ya tim Birunyong Onang channel ya. Allah. Deka. Aduh. Ini beliau-beliau Eyang Semar sama Eyang Majem lagi berbincang-bincang apa ya? Kamandaka Misteri, Bang Jasman. Lai, ukep. Subhanallah. Mohon maaf Eyang Semar, Eyang Majem, saya memotong percakapan Eyang. Ada sesuatu apakah sehingga Eyang itu kayak gimana ya? Saya nggak mendengar apa bahasa Eyang itu. Cucuku, Nggih, Eyang Majem. Kakang Eyang Semar menyampaikan dengan bahasanya. Oh, Mungkin cucu-cucu Eyang di luar sana tidak paham dan mengerti. nggih Eyang. Makanya Eyang Semar menyuruh pada saya. Yang dalam hal ini kalau bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, Eyang. Itulah keunikan dan keanekaragaman yang ada di Nusantara Jawa Timur ini, cucuku. Nggih, Eyang. Begini, Gimana, Eyang? Sebentar teman-teman, sahabat-sahabat Papa Bro, apakah suara dari Eyang Majem itu kedengar ya, teman-teman? Coba teman-teman yang mendengar suara Eyang Majem ketik angka 1, yang tidak mendengar ketik angka 7. Teman-teman gak ngerti ya. Iya, Inyong, iya, kalau memang kalau saya sih tahu paham karena suara kromo, karena Inyong itu wong Banyumas ya, sehingga insya Allah saya memahami dari apa yang sudah disampaikan dari Eyang Majem maupun Eyang Semar. Namun cucuku, Yang gimana Yang? saya tadi ngobrol dengan
akan semakin bercerita. Gimana yang? Dia membutuhkan air sendang Eyang Semar membutuhkan Eyang Semar itu sendiri menjadi suatu jembatan dari Ki Ageng Pasekan yang ada di Buleleng. Eyang Semar membutuhkan Air Tirto Mulyo untuk Ki Ajeng yang ada di Buleleng. Begini Joko, Gimana yang? ada sesuatu yang memang akan digunakan, ada suatu kaitannya. Dari Ki Ageng Pasekan itu sendiri. Apa yang? Apa itu Eyang? Ada sesuatu yang memang akan digunakan dan memang membutuhkan air dari sendang kauripan itu sendiri. Ya memang Pasekan itu sendiri Joko. Memang saya itu mendapatkan Air Tirto Mulyo memang ada di saya Eyang. Kalau toh memang Eyang Semar membutuhkan untuk Eyang Ki Ageng Paseh, monggo dipersilahkan Eyang. Karena begini Joko, segala sesuatu yang ada di diri kita Nggih, memang juga ada suatu hak buat orang lain juga Joko. nggih Eyang, benar. Walaupun dalam suatu air suci yang ada di Gunung Selamat, Nggih Eyang, tapi ada suatu rahasia besar yang memang ada suatu kaitannya. Air yang memancar yang ada di kawasan Singaraja itu sendiri. subhanallah. Kaitannya apa yang dengan air tirta yang ada di Buleleng Eyang? Begini Joko, karena keagungan dan kebesaran Allah, Nggih, ada yang masih terselubung dari suatu peradaban, dan kamu sebagai seorang penerus dari suatu zaman dan zaman nggih Eyang. Insyaallah Eyang. ditugaskan untuk bisa menjaga alam semesta ini. Insyaallah Eyang. Yang pertama, jangan sampai dunia dan alam semesta ini rusak Insyaallah. akibat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi menganiaya Nggih, dari bangsanya sendiri. siap. Sendika dawuh Eyang. Begini yang ceritakan, Nggih, mohon maaf, bukan yang senar. Lei sakulito ukak. Rono disampai no sing kata. Kurang lebihnya begini Joko. nggih Eyang. Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi air itu sendiri bersumber di dalam suatu perutuni yang teramat dalam. Nggih, Karena ada suatu aliran di dalam suatu perutuni ini yang teramat dalam, yang tidak bisa diketahui dan belum diketahui oleh manusia itu sendiri, karena di bawah bumi ini ada sebuah aliran sungai. nggih Eyang. Di laut pun masih ada juga sungai bawah laut, Nggih, karena air sifatnya adalah mengalir. Air adalah sifatnya menyatukan. nggih Eyang.
antara semua air-air yang sudah ditemukan dengan suatu perjalanan dari para leluhur, ada suatu kaitannya dengan air yang ada di dalam perut yang berapa jauh. Nggih yang ang kreator. Semua adalah rahasia Allah. Dan Eyang sampaikan atau wasilah dari Kakang Eyang Semar. Apa itu yang? Suatu air sendang itu sendiri dibutuhkan. Ada suatu keperluan penting dari Ki Ageng Pasekan itu sendiri. Air sendang dibutuhkan untuk Ki Ageng Pasekan Eyang. Baiklah Eyang. Semua Eyang tidak tanyakan kepada Kakang Semar. Nggih. Mungkin ada suatu kaitannya dengan suatu prahara besar yang menimpa para cucu-cucu dari leluhur-leluhur yang ada di Pulau Jawa ini, cucuku. Nggih Eyang. Kita sebagai manusia sama-sama membangun suatu kebaikan di dunia ini, sudah diwajibkan saling bantu-membantu, cucuku. Insya Allah Eyang. Nyun sewu Eyang. Ini Air Tirto Mulyo Eyang Semar. Salam hormat buat Kakang Pasekan. Lai ugag. Kenapa sampai no salahmu mantap. semoga Cucuku, nggih Eyang. Eyang namung kita marang awak. Nggih Eyang. Napa Eyang? Awakmu kuwi kados kesatria ing banyu masih kudu duwe sifat kang adil. Nggih Eyang. Sifat kang bisa mbantu, sifat kang bisa migunani marang liyan. Insya Allah Eyang. Ojo duwe sifat ati kang atiku. Nggih. Kudu duwe sifat kang lembut. Kudu duwe sifat bisa ngayumi kang sing lemah. Nggih Eyang. Kuwi sifate satria. Nggih, insya Allah Eyang. Ojo gumedhe, ojo sombong. Sifate nang diri. Diwajibake ngaji kawuringar. Nggih Eyang. Saya sendiri memang berguru dengan guru saya Eyang Bapak Pajada, dengan Eyang. Lai, ugek. Kenapa Eyang dengan guru saya Bapak Pajada Eyang? Jawa kuwi akeh cerita lan akeh. Kawruh kang ana sinambungane marang zaman lan zaman. Nggih Eyang. Sing penting iso njaga rukune guyube. Insya Allah. Kabeh sing ngersakake ya sing nyiptakake ya kuwi Gusti kang akarya jagat, Gusti kang gawe jagat raya alam semesta iki. Nggih Eyang. Paling Eyang ojo dadi satria kang ati kang atiku Insya Allah. nganggo kamurkane nganggo sifat sombong. Nggih Eyang. Lai. Matur nuwun Eyang atas wejanganipun Eyang. Mugi-mugi kawula putu wayah sedaya ingkang tanah Banyumas niki lan tanah Nusantara niki dipun paringi kebahagiaan Eyang.
saya banyak suatu iman. Lai uket yo wis eyang baca budal marang kerajaan Singaraja Nggih. sing hati putu Nggih Eyang. Matur nuwun. nanti ki Batara Kala kuwi nyeparnang digawe onar-ontran sing hati-hati awakmu mugi Nggih Eyang. tansah pinayungan saka Gusti. Amin. Amin. Salam rahayu, Amin. salam kabeh dan agem putu-putu ayah kabeh. Amin. Aminkan teman-teman. Aminkan teman-teman. Rahayu sagung dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu. Di dalam diri kita, Nggih. di dalam rezeki yang kita dapatkan, Nggih. ada suatu hak dan rezeki orang lain juga. Nggih Eyang. Sebagaimana air yang ada di sendang kahuripan. Nggih. Memang ada sesuatu yang membutuhkan dari air sendang itu sendiri. Nggih Eyang. Juga sebaliknya, kita juga suatu saat membutuhkan sendang tirta yang ada di Bali juga. Nggih Eyang. Semoga Eyang Ki Ageng Paseh bisa menggunakan Air Tirto Mulyo untuk semua yang ada di sana Eyang, karena saya nggak tahu mungkin ini takdir atau mungkin ini sebuah yang sudah digariskan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana Eyang? Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Nggih Eyang. bumi dan seistinya adalah suatu ciptaan yang Allah berikan kepada manusia. Nggih. Kita sebagai manusia harus bisa bersabar dan bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita juga. Nggih Eyang. Karena kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Nggih. Kita membutuhkan suatu makhluk Allah, baik itu satu tumbuhan. Allah menciptakan suatu padi. Allah menciptakan pohon singkong. Nggih. Jadi kita di dunia ini tidak bisa tanpa ada suatu kaitan dengan suatu ciptaan Allah yang lain. Nggih Eyang. Makanya firman dari Allah suatu kesyukuran. Nggih Eyang. La in syakartum la azidanakum wa la kafartum inna adzabi lasadid. Nggih. Suatu kesyukuran itu sendiri apabila kita meresapi dengan suatu sedikit adalah suatu keberkahan. Amin. Tapi namanya manusia itu Nggih. kadang kita lalai dan kita lupa, kita lalai dan melupakan. Yang penting buat cucu eyang, Nggih. sama kamu juga dan cucu eyang di luar sana selalu jaga. Nggih Eyang. Jaga sesuatu yang Allah berikan pada kalian berdua, Nggih. terutama nikmat. Nggih. Kesempatan di dunia ini masih bisa menghirup suatu nafas dan udara. Amin Eyang. Amin. Apabila kita berikhtiar sudah sewajarnya dan semestinya. Nggih. Ya walaupun eyang yang ada di Gunung Selamat mempunyai air sendang dari kahuripan itu sendiri. Nggih Eyang. Itu semua bukan air milik eyang, Nggih. tapi air itu sendiri adalah milik semuanya. Heeh. Cuman cucu eyang, si Papa Bro ini Nggih.
bagaimana lagi? Cucu Eyang hanya bisa bertani. Nggih. Cucu Eyang hanya bisa menanam padi, itu pun kadang yang namanya menanam kadang juga ada suatu gangguan dan tidak panen. Betul Eyang. Jangan membuka rahasia saya Eyang. Menabung tanah ya adanya seperti itu Eyang. Manusia, Nggih. kalau kita diberi suatu kesenangan dan Allah tidak menciptakan kesusahan, mungkin manusia akan lalai dan tidak tahu. Betul Eyang. Rasa berterima kasih kepada Allah cukup. Nggih, betul. Tapi kembali kepada diri kita, jangan sampai suatu musibah itu menjadi suatu penghalang. Nggih Eyang. Tapi musibah, baik jelek dan buruk dan senang dan susah adalah suatu anugerah yang harus tetap kita syukuri dan sabar. Nggih Eyang. Tapi yang paling utama kan kita selalu sehat, kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, apalagi kalau cerita perihal air sendang, Nggih. banyak sekali suatu fadilah dan karomah yang memang air yang mengalir di tempat yang teramat dalam, yang sumber dalam, Nggih. yang sudah masih murni, tidak terkotori. Insya Allah Eyang. Insya Allah banyak suatu manfaat-manfaat dalam suatu kesehatan. Nggih Eyang. Terus alhamdulillah Eyang. Tapi air itu sendiri kan dari Eyang dengan santri-santri Eyang doakan. Nggih. Alhamdulillah. Air itu kan mahal cucuku. Nggih. Makanya Eyang seringkali bicara pada kamu. Nggih. Suatu yang ada di dunia ini adalah suatu makhluk Allah, dan kita harus bisa bagaimana kita selalu mendekat, beriman dan bertakwa kepada Allah dengan suatu jalan kita berusaha beribadah. Nggih. Sedangkan beribadah itu sendiri bukan dari sholat saja, dari puasa saja cukup. Nggih Eyang. Leres. Bisa saja air sendang keuripan itu sendiri bisa menjadi suatu pertama dan suatu ibadah. Nggih Eyang. Yang kedua, sudah semestinya dan sewajarnya manusia itu memiliki suatu hak, Nggih. karena di dalam suatu perjalanan kita dibutuhkan suatu prasarana dan suatu biaya dari zaman ke zaman. Leres Eyang. Waktu walaupun Eyang hanya penjual air dulu, Nggih. Eyang juga pernah menjadi penjual kayu bakar Subhanallah. buat para demam-demam dan adipati-adipati Oh, nggih. apabila ada suatu hal yang besar. Nggih Eyang. Tapi Eyang selalu berusaha bersyukur akan segala suatu kenikmatan yang Allah berikan pada Eyang. Insya Allah Eyang. Makanya jaga baik-baik, Nggih Eyang. Insya Allah. jangan sampai kotori dengan suatu pengaruh-pengaruh Nggih. yang bersifat tanah serakah. Nggih. Apalagi kamu cucu Eyang, Nggih. karena ada sesuatu kebesaran Allah terletak dari suatu keikhlasan dan kesabaran. Insya Allah Eyang. Kesabaran dan keikhlasan cukup serta syukur. Nggih. Semoga saya bisa menjalankan, menerima amanat ini dan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Gini cucuku, Nggih Eyang. adakah sesuatu, saya paham ada cucu Eyang yang masih penasaran dan masih banyak suatu pertanyaan di dalam pikiran cucu Eyang. Nggih leres Eyang. Eyang boleh disampaikan. Nggih. Leres. Sebenarnya saya mau menyampaikan cuma berat, malam hari ini saya sampaikan kepada Eyang. Entar dulu, saya tahu itu siapa orangnya. Nggih. Dia mungkin menanyakan tentang mustika itu. Betul Eyang. Begini cucuku, Gimana dengan Mustika Kencana Sari Eyang? begini. Semua tempat dan daerah punya suatu mitologi cerita yang berbeda dengan suatu kebesaran Allah di dunia ini cucuku. Nggih Eyang. Sebagaimana
di dahulu kala. Ini cerita dari luhur yang ada Nggih. di dataran pasir sana. Nggih Eyang. Sedang aja dilempari pakai batu. Kamu paham itu? Nggih Eyang. Nah, itu hanya di situ. Ada suatu makna yang terkandung di dalam suatu mustika dan suatu kebesaran Allah dari suatu benda yang diciptakan dan diwujudkan di dunia ini. Nggih. Semua punya kelebihan, semua punya tata cara. Nggih. Lagi zaman sekarang yang lihat kamu itu ada cahaya kayak gitu. Nggih Eyang. Memang ini Dahulu yang menggunakan suatu air yang berasal dari tanah dan nyalakan dengan namanya batu api. Kamu paham batu api cukup? paham Eyang. Apabila digeserkan mengerjakan suatu energi dan membuat suatu api itu sendiri. Nggih. Sama dengan juga mustika kencana sari. Nggih Eyang. Apabila dipegang dengan suatu ketulusan, dengan suatu niat dan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nggih. insya Allah karomah dan suatu kegunaan mustika itu sendiri bisa dirasakan. Jangan menyalahkan mustika itu sendiri apabila tidak bisa bermanfaat bagi kalian. Nggih. Nyun sewu Eyang. Allah bercermin dalam diri kita, hati kita, pikiran kita. Nggih. Karena air itu tercipta dari suatu kelembutan. Nggih. Dari air mata suci yang berasal dari Dewi Kencana Sari. Nggih Eyang. Dan ada suatu kaitannya dengan Dewi Kencana Wati. Alhamdulillah. Paham Bang? Paham Eyang. Nyun sewu Eyang. Berkenankankah Eyang apabila Eyang itu hadir di sahabat-sahabat Eyang dengan cara menggunakan mustika kencana sari Eyang? Nanti sahabat-sahabat semuanya Ini cukup. gimana Eyang? Kan banyak suatu keperluan. Nggih. Karena kemaslahatan menjaga alam semesta ini beserta yang lainnya. Nggih. Yang tidak berjanji pada kalian semua. Nggih. Kalau izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, semoga Eyang. Semoga insya Allah yang bisa menyempatkan suatu waktu. Nggih, alhamdulillah Eyang. Juga tidak bisa bercerita siapa yang akan datangi. Alhamdulillah Eyang, terima kasih. Dan gunakanlah mustika kencana sari itu sendiri menjadi suatu jembatan. Nggih, insya Allah. Agar kita bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang pencipta. Alhamdulillah Eyang. Semoga Eyang dengan memiliki mustika kencana sari itu bisa mendekatkan kita kepada Yang Maha Kuasa Eyang. Ibaratkan begini cucuku. Nggih. Kita di dunia ini, apabila kamu setiap kali memegang cangkul cucuku. Nggih. Kalau istilah Jawa adalah pacu. Nggih. Perkara papat ojo kosi ujul. Nggih. Perkara empat itu jangan sampai lepas di Nggih. dalam dirimu. Nggih. Karena empat itu sendiri banyak suatu kajian-kajian yang harus kau pelajari dalam satu makna. Nggih Eyang. Bagaimana kamu harus bisa tahu nafsu yang ada di dalam diri kamu. Insya Allah Eyang. Dari amarahnya, dari lawanannya, supia dan mutmainah. Nggih. Pelajarilah dengan gurumu yang ada di Bajada. Nggih Eyang, insya Allah ya. Syariat-syariat yang ada di Al-Hikmah dan Ihyatul Ulum. Nggih Eyang. Semoga Dan yang pun tidak bisa banyak bercerita kepada kamu. Hanya bisa mengerti suatu titik, suatu makna yang tergantung, dan yang tidak bisa mengajarkan secara mendetail pada kamu cucuku. nggih Eyang. Karena ada suatu tugas-tugas apalagi banyak sekali saudara-saudara kamu yang memang sedang membutuhkan. Nggih Eyang. Ya, pesan Eyang Nggih Eyang. dan cucu Eyang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin Eyang. Jaga kesehatannya.
Amin ya rabbal alamin Eyang. Amin, amin, amin. Eyang pamit dulu. Nggih Eyang. Terima kasih atas pertemuannya, terima kasih atas wejangannya, dan terima kasih atas segalanya. Malam hari ini hati saya dan hati sahabat-sahabat semuanya terbuka lebar bahwa kita berjalan jangan sampai keluar dari jalur rel dan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diutamakan. Nggih Eyang. Matur nuwun Eyang atas rawuhipun. Mohon maaf apabila saya dan sahabat-sahabat saya selalu mengganggu tugas Eyang dalam menjalankan menata keseimbangan alam, dan mohon doa restunya Eyang. Mudah-mudahan saya Papa Bro bersama sahabat-sahabat saya semuanya bisa menjalankan misi untuk keseimbangan alam Eyang. Amin ya rabbal alamin. Semoga Eyang juga banyak minta maaf buat cucu Eyang yang di luar sana yang selalu merepotkan. Nggih Eyang. Cucu Eyang Papa Bro dalam segala sesuatu pun. Nggih Eyang. Ya bagaimana lagi namanya manusia. Nggih. Kalau kita tidak saling mengisi dan mengisi, Nggih. beban terlalu ringan apabila kita bisa memecahkan secara musyawarah. Nggih. Pesan Eyang bersilaturahmi lah dengan lahir dan batin dan tulus dengan ikhlas. Nggih Eyang. Eyang pamit dulu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat sahabat-sahabat Papa Bro ya yang mau menginginkan Mustika Kencana Sari, monggo bisa menghubungi Inyong melalui WN Inyong, karena ini adalah hablum minanas ya teman-teman ya. Kita sesama manusia bisa menghubungi lewat handphone WA. Kalau dengan luhur-luhur, insya Allah tidak perlu WA, langsung datang, langsung ketemu dengan Eyang Majem ataupun dengan Eyang Semar, karena beliau adalah luhur yang bisa setiap saat, setiap detik mungkin bisa hadir dimanapun tempat berada. Dan buat sahabat-sahabat semuanya yang mau bertemu dengan Eyang Majem ya, luhur saya Eyang Majem, mau menanyakan apapun, mau bertemu dengan beliau, insya Allah ya, insya Allah Eyang Majem akan hadir sebagai pintu goib dari hadirnya Eyang Majem. Gunakanlah Mustika Kencana Sari ya, insya Allah dengan menggunakan Mustika Kencana Sari, semoga apa yang disampaikan Eyang Majem tadi, Eyang Majem bisa rawuh, bisa hadir walaupun dalam mimpi ataupun dalam kenyataan, berwujud putih ataupun berwujud orang seperti manusia biasa. Itu wujudnya berbeda, bermacam-macam, karena itu merupakan luhur yang memang bervariasi bentuk wujudnya teman-teman. Semoga sahabat-sahabat semuanya malam hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya ya, karena pertemuan dengan Eyang Semar dan Eyang Majem malam hari sudah selesai teman-teman ya. Baik sahabat Pak Bro, terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah like, terima kasih sudah subscribe. Saya Papa Bro, mohon undur diri, mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum tetap seluruhan. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Bye bye, bye bye, bye bye.